Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa bagi Raffi, seorang OB yang selama bertahun-tahun bekerja dengan penuh pengabdian di sebuah gedung megah di pusat kota. Namun, nasib berkata lain. Ia berdiri kaku di depan gedung, tempat ia menggantungkan harapan selama ini. Tubuhnya basah oleh gerimis, dan hati terasa seperti diremas kuat-kuat. Baru saja ia dipecat, tanpa penjelasan yang benar-benar masuk akal. Dunia seakan merenggut seluruh tenaga dari kakinya. Raffi memandangi gedung yang menjulang tinggi itu. Dulu, setiap pagi ia datang lebih awal, menyapu lantai yang dingin, menyiapkan kopi bagi para karyawan berdasi yang selalu tergesa, memastikan semuanya bersih sebelum mereka tiba. Namun hari ini berbeda. Tatapan penuh bisik-bisik yang ia terima sejak pagi ternyata menjadi tanda dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Dan kini, di dalam ruang HRD, dengan suara dingin dan wajah tanpa emosi, seorang manajer hanya berkata bahwa perusahaan sedang melakukan penghematan dan posisinya termasuk yang harus dihilangkan. Semua kerja kerasnya selama ini serasa tak ada artinya. Dengan langkah berat, Raffi berjalan keluar dari gedung. Semua sudut lorong yang dulu selalu ia bersihkan dengan bangga terasa asing dan dingin. Begitu ia melangkah keluar dari pintu utama, langit mendung menggantung rendah. Angin dingin meniup debu bersama kenangan pahit dari tahunan pengabdiannya. Ia mengambil seragam kerjanya, melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil yang sudah usang. Trotoar yang ia lewati seolah menjadi saksi keputusasaan yang mulai menyesakkan dadanya. Ia melewati warung kopi Bu Sari, tempat ia sering mampir. Wanita tua itu menyapanya dengan ramah, namun saat Raffi mengatakan bahwa ia dipecat, suara Bu Sari pecah menjadi lirih, penuh belas kasih. Tetapi sekalipun begitu, kata-kata penguat itu tidak cukup menahan hantaman rasa kecewa yang terus menambah berat langkahnya. Pantulan wajahnya di kaca sebuah toko membuat dadanya semakin sesak. Wajah lelah, pakaian kusam, dan tatapan kosong yang tak tahu harus pergi kemana. Mungkin aku memang tidak berguna, gumamnya dengan suara yang nyaris hilang ditelan angin. Namun, meski hatinya hancur, ada sesuatu yang membuatnya tetap melangkah. Kakinya menuntunnya tanpa tujuan hingga ia tiba di sebuah jembatan besar di pusat kota. Air sungai yang beriak pelan di bawahnya, seolah memanggil ketenangan yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun takdir, rupanya, memiliki rencana lain. Ketika Raffi tengah bersandar, menatap air yang kelabu, matanya menangkap sosok seorang wanita berdiri beberapa meter di depannya. Rambutnya terurai ditiup angin sore, tubuhnya gemetar, jemarinya berpegangan pada pagar besi yang terlalu dekat dengan tepian. Wanita itu tampak rapuh, seakan dunia telah merenggut semuanya darinya. Dan dalam hitungan detik, Raffi tahu bahwa ia tidak sedang melihat seseorang yang hanya bersedih. Ia sedang melihat seseorang yang hampir menyerah pada hidup. Hatinya terguncang. Angin sore membawa aroma hujan, namun di mata wanita itu, Raffi melihat badai yang jauh lebih hebat. Tanpa sadar, langkahnya maju perlahan, takut mengejutkan wanita itu. Dunia di sekitar mereka seakan lenyap. Hanya suara jantungnya sendiri yang terdengar nyaring dalam keheningan. "Bu!" panggil Raffi pelan. Wanita itu tidak menoleh. Bahunya justru bergetar lebih keras. "Aku capek. Aku sudah tidak sanggup lagi," bisiknya. Kalimat itu menusuk seperti sembilu ke dalam hati Raffi. Ia tahu persis suara seseorang yang hendak menyerah. Karena hari itu, ia pun hampir merasakannya. Namun kini, di tengah jembatan kelabu itu, dua orang asing dengan luka masing-masing tanpa sadar saling mendekat. Dan langkah kecil itu akan mengubah seluruh takdir hidup mereka. Hujan pertama jatuh pelan, bukan hanya membasahi tubuh mereka, tetapi juga membuka sebuah cerita baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hujan turun semakin deras, membasahi rambut dan wajah keduanya. Namun, bagi Raffi, dinginnya air hujan tidak seberapa dibanding dinginnya tatapan putus asa yang ia lihat di mata wanita itu. Ia bisa merasakan betapa lelahnya hati wanita tersebut, seolah seluruh dinding pertahanan yang selama ini ia bangun telah runtuh dalam sekejap.
Raffi menelan ludah, mencoba menenangkan degup jantungnya sendiri yang berdebar tak karuan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat sedikit lagi. Suara lalu lalang kendaraan yang biasanya ramai kini terdengar jauh, seperti tenggelam dalam pusaran waktu yang membeku hanya di sekitar mereka berdua. Tubuh wanita itu makin gemetar. Air mata yang bercampur hujan menuruni pipinya tanpa ia pedulikan. Dalam tatapan kosongnya, Raffi bisa melihat sebuah dunia yang runtuh. "Jangan lakukan itu, Bu," ucap Raffi akhirnya, suaranya lembut, namun penuh ketegasan yang lahir dari ketulusan. "Hidup memang kejam, tapi selalu ada alasan untuk bertahan." Wanita itu akhirnya menoleh perlahan. Tatapannya tajam, namun kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan arah di dunia yang terlalu bising. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan suara lirihnya hampir tak terdengar ketika ia berkata, "Kau tidak tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi." Raffi menarik napas panjang. Ia tahu ia tak bisa memaksa wanita itu untuk percaya padanya. Namun, di detik itu, ia tahu ia harus bicara dengan hati terbuka. "Saya tahu, Bu," jawabnya. "Hari ini saya juga kehilangan semuanya. Pekerjaan saya, harga diri saya, tapi saya masih di sini karena saya percaya Tuhan belum selesai dengan saya. Mungkin belum selesai dengan Ibu juga." Wanita itu tampak terkejut. Di balik matanya yang penuh air, ada secercah kecil rasa heran. Sejenak, ia menatap Raffi tanpa kata. Sementara itu, hujan dan angin berembus semakin kencang, membuat gaun krem yang ia pakai menempel dingin di kulitnya. Namun, meski tubuhnya bergetar hebat, ada sesuatu dalam suara Raffi yang perlahan membuatnya diam. Raffi melangkah mendekat lagi, memastikan ia tidak membuat wanita itu mundur ke arah sungai. Setiap langkah, ia lakukan dengan penuh kehati-hatian, seolah sedikit saja salah gerakan dunia bisa runtuh kembali. "Saya pernah berada di titik itu, Bu," sambung Raffi dengan suara yang nyaris bergetar. "Waktu manajer saya bilang saya tidak berguna, rasanya seperti seluruh hidup saya diremukkan. Tapi kalau saya menyerah waktu itu, saya tidak mungkin berdiri di sini sekarang. Dan saya tidak mungkin bisa menolong Ibu." Wanita itu perlahan menurunkan genggamannya di pagar besi. Tangannya masih gemetar, tapi genggaman itu mulai melemah, seperti seseorang yang mulai merasa dilihat oleh dunia, meski hanya oleh satu orang asing. "Kenapa kamu peduli padaku?" tanyanya pelan, matanya memerah. "Kita bahkan tidak saling kenal." Raffi tersenyum lembut, senyum yang sederhana namun penuh kehangatan yang jujur. "Mungkin karena saya tahu, orang yang paling terlihat kuat biasanya adalah orang yang paling butuh didengar." Kata-kata itu menghantam hatinya seperti angin lembut yang menghapus kabut. Air mata kembali jatuh lebih deras daripada hujan. Wanita itu menutup wajahnya dengan tangan, bahunya berguncang. Raffi tak mengucapkan apa-apa lagi. Ia hanya melepaskan jaket lusuhnya, barang paling berharga yang ia punya malam itu, lalu menyampirkannya di bahu wanita tersebut. "Dingin ya, jangan biarkan hujan membuat Ibu lupa bahwa tubuh Ibu masih hidup." Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, ia menatap Raffi bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai seseorang yang mengulurkan tangan tanpa pamrih. Aku takut," bisiknya lirih. Raffi mengangguk pelan, tatapannya lembut. "Takut itu wajar, Bu, tapi menyerah bukan jalan keluar." Wanita itu mulai menggigil makin keras. Raffi mendekat pelan, memastikan ia ada di sampingnya tanpa mengancam ruang pribadinya. Hujan deras menyelimuti mereka, membuat dunia seolah hanya milik dua jiwa yang sama-sama terluka. "Kalau Ibu jatuh sekarang," Raffi berkata dengan suara bergetar halus, "orang-orang yang menyakiti Ibu akan menang. Jangan biarkan mereka menang." Wanita itu menutup wajahnya lagi, terisak. Beberapa menit mereka berdiam di bawah hujan, dengan Raffi menunggu sabar hingga wanita itu sedikit tenang. Akhirnya, dengan suara hampir tenggelam oleh gemuruh hujan, Raffi berkata, "Kalau Ibu mau, mari kita cari tempat berteduh. Saya traktir teh panas, bukan tempat mewah, tapi cukup untuk menghangatkan hati." Wanita itu menatapnya,
Dan untuk pertama kalinya, di mata yang sembab itu, ada secercah harapan kecil, rapuh namun nyata, dan di bawah langit berwarna kelabu, dua orang asing yang sama-sama patah, perlahan melangkah menjauh dari tepi putus asa, menuju tempat di mana takdir baru akan mulai disulam. Hujan perlahan mulai berubah menjadi gerimis halus, namun dingin yang menempel di tubuh Raffi dan wanita itu, yang kini ia ketahui bernama Nadine, masih menusuk hingga tulang. Meski begitu, ada kehangatan kecil yang tumbuh di antara mereka. Kehangatan yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dari keberanian untuk bertahan ketika hidup hampir merenggut segalanya. Mereka duduk di kursi kayu di sisi jembatan, tempat yang sederhana tapi terasa seperti ruang aman bagi dua hati yang baru saja ditarik kembali dari jurang gelap. Nadine masih menangis pelan. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena lega. Lega karena seseorang akhirnya melihatnya bukan sebagai tokoh yang jatuh, tapi sebagai manusia yang hancur dan sedang berusaha bangkit. Raffi membuka botol air mineral kecil yang ia simpan di sakunya sejak pagi tadi. Botol itu seharusnya ia minum sendiri saat bekerja. Namun, tanpa pikir panjang, ia menyerahkannya kepada Nadine. "Minum sedikit, Bu," ucapnya lembut. "Kalau kita terlalu sedih, tenggorokan biasanya ikut kering." Nadine mengambil botol itu dengan tangan yang masih gemetar. Ia meminum sedikit, lalu menatap sungai di bawah mereka. Arusnya mengalir pelan, seperti waktu yang berjalan tanpa peduli pada hati manusia. "Aku bahkan tidak tahu kenapa aku masih di sini." Suara Nadine serak, nyaris patah. "Aku cuma lelah, semua ini terlalu berat." Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang kelabu, kemudian menunduk dengan hati-hati. "Saya paham, Bu. Tapi kalau kita masih bisa menangis, artinya hati kita belum mati." Nadine menoleh cepat, seakan tersentak oleh kata-kata sederhana itu. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena hanya putus asa, melainkan karena seseorang akhirnya mengatakan sesuatu yang benar-benar masuk ke dalam retakan hatinya. "Kenapa kamu bicara seolah kamu tahu semua rasa sakitku?" Tanyanya dengan nada yang berusaha marah, tapi suara itu justru bergetar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri. Raffi tersenyum tipis, senyum yang tidak berusaha menggurui, hanya mengerti. "Saya tidak tahu semuanya, Bu. Tapi saya tahu rasanya kehilangan harapan. Tahu rasanya bangun pagi dan bertanya, buat apa lagi saya hidup? Dan saya tahu kalau ada seseorang yang mau mendengar, rasa sakit itu sedikit berkurang." Kata-kata itu membuat Nadine terdiam lama. Ia menatap pria sederhana di sampingnya. Baju lusuh, wajah letih, rambut berantakan, namun mata itu penuh ketulusan. Ketulusan yang tidak pernah ia temukan di antara orang-orang berjas mahal dan kata-kata manis penuh kepentingan yang dulu pernah mengelilinginya. Dengan suara pelan, Nadine berkata, "Kau tahu, aku dulu punya semuanya. Orang-orang menunduk waktu aku lewat. Aku punya kekuasaan, punya keluarga besar yang dihormati, tapi semuanya hilang secepat itu." Raffi menatapnya tanpa memotong. "Dion," lanjut Nadine. Namanya terucap seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. "Orang yang kucintai, orang yang kupikir akan menjadi masa depanku, menipuku. Aku memberikan segalanya atas nama cinta. Dan sekarang, aku hanya punya ini." Ia menunjuk dirinya sendiri. Wajah lelah, mata sembab, tubuh yang hampir roboh. Raffi menunduk, kemudian berkata perlahan namun sangat dalam, "Kadang, Tuhan mengambil semuanya supaya kita sadar bahwa yang paling berharga bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang masih mau duduk di samping kita saat kita tidak punya apa-apa lagi." Ucapan itu membuat dada Nadine remuk. Tapi dengan cara yang melegakan, ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kini ia menangis bukan karena putus asa, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mau berada di sampingnya tanpa syarat. Raffi tidak menyentuhnya, tidak mencoba memeluk, tidak memberi nasihat panjang lebar. Ia hanya diam, memberi ruang, dan ada di sana.
Dan kadang, itu lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Beberapa menit terlewati dalam keheningan lembut. Hanya suara sungai dan langkah-langkah kecil burung merpati yang berteduh di bawah jembatan menemani mereka. Akhirnya, Nadine menarik napas panjang dan berkata pelan, "Terima kasih." Raffi menoleh sedikit. "Untuk apa, Bu?" "Untuk tidak pergi." Hanya 3 kata, tetapi cukup untuk membuat Raffi merasakan sesuatu yang aneh dan hangat merayap di dada. Ia tersenyum kecil. "Saya juga butuh alasan untuk tetap di sini, Bu. Mungkin kita berdua sama-sama diselamatkan oleh tempat yang sama." Nadine menatapnya. Kali ini, tanpa air mata, ada cahaya kecil di matanya. Cahaya harapan yang mulai tumbuh lagi setelah sekian lama padam. Langit sore mulai memunculkan warna jingga samar di balik awan kelabu. Hujan benar-benar berhenti. Dunia tampak lebih tenang, seolah Tuhan sendiri memberi jeda untuk 2 hati yang baru saja terselamatkan. Raffi berdiri perlahan. "Saya tahu satu warung kecil di bawah sana. Kopinya nggak enak, tapi hangat. Mau ikut?" Nadine tersenyum. Senyum pertama yang muncul setelah berminggu-minggu. "Kau ini tahu caranya bicara seperti orang bodoh." Raffi tertawa kecil. "Mungkin karena saya memang bodoh, tapi saya tahu hidup nggak selesai cuma karena seseorang menjatuhkan kita." Nadine bangkit, menghapus sisa air mata di pipinya. Langkahnya masih goyah. Namun kali ini bukan karena ia ingin melompat, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia ingin melangkah lagi. Dan dari jembatan tempat air matanya jatuh, harapan kecil itu mulai tumbuh. Pagi berikutnya, udara Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Embun tipis menempel di daun-daun, sementara burung-burung kecil berkicau dari balik pepohonan di pinggir jalan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang perlahan bangun, Raffi duduk di tepi trotoar dengan secangkir kopi hitam murahan di tangannya. Ia menatap permukaan kopi itu lama, seperti seseorang yang sedang memikirkan hal yang jauh lebih besar daripada dirinya. Beberapa hari telah berlalu sejak malam hujan di jembatan itu. Malam ketika ia menyelamatkan seorang wanita yang hampir mengakhiri hidupnya. Namun, wajah Nadine terus muncul dalam pikirannya, seperti bayangan yang tidak ingin pergi. Ia masih bisa mengingat tatapan rapuh wanita itu saat berkata bahwa hidupnya telah berakhir, dan ia masih bisa merasakan beratnya jaket lusuhnya yang ia sampirkan di bahu Nadine waktu itu, seolah ia tidak hanya melindungi tubuhnya, tetapi juga hati yang retak. Setelah mereka berteduh di warung kecil malam itu, Nadine sempat menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih. Namun Raffi menolaknya tegas, bahkan tanpa ragu sedikit pun. "Saya hanya ingin ibu baik-baik saja," katanya dengan lembut. "Kalau saya terima uang itu, saya akan merasa menolong karena pamrih." Nadine terdiam lama waktu itu. Ia menatap pria itu seperti sedang mencoba memahami seseorang yang logikanya tidak lagi sesuai dengan dunia yang ia kenal. Dunia yang penuh perhitungan, kepentingan, dan transaksi. Raffi berbeda, dan perbedaan itu melekat di hatinya. Beberapa hari kemudian, di apartemen kecil yang kini ia sewa, Nadine duduk di samping jendela, memandangi sungai yang mengalir tenang. Namun, setiap kali ia menatap air itu, wajah Raffi kembali muncul di benaknya. Wajah letih, tapi dipenuhi ketulusan yang begitu jarang ia lihat dalam hidupnya. Ada sesuatu yang sederhana namun kuat pada sosok pria itu. Sesuatu yang membuat dadanya hangat setiap kali ia mengingat kata-katanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghapus bayangan itu. Bahkan ketika ia mencoba memfokuskan diri pada rencana-rencana untuk bangkit, pikirannya tetap kembali pada pria sederhana yang menahan langkahnya di tepi kematian. Hari itu, dengan tekad yang lahir dari rasa penasaran bercampur rasa syukur yang aneh, Nadine memutuskan untuk mencarinya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Raffi tidak pernah menyebutkan di mana ia tinggal. Tidak pernah menyebutkan pekerjaannya saat ini setelah dipecat. Jadi, satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah tempat pertemuan mereka. Jembatan itu. Nadine melangkah menyusuri trotoar dengan gaun sederhana dan rambut yang ia biarkan tergerai. Hatinya berdegup lebih cepat setiap kali ia menatap wajah orang-orang yang lewat.
Mungkin Raffi ada di antara mereka. Mungkin tidak. Namun ia tidak menyerah. Beberapa menit berjalan, Nadine akhirnya melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di depan sebuah minimarket kecil, seorang pria sedang membantu tukang parkir mengatur kendaraan. Ia meniup peluit kecil, memberi isyarat kepada sopir-sopir yang hendak mundur. Wajahnya basah oleh keringat meski pagi masih dingin. Kaos abu-abunya lusuh, celananya sedikit sobek di bagian lutut. Sandalnya tipis, hampir aus, tapi senyum itu tetap sama. Ramah, tulus, hangat. Raffi, Nadine terpaku. Dadanya tiba-tiba dipenuhi dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran keharuan, rasa bersalah, dan penghargaan yang dalam. Sulit baginya untuk memahami bagaimana pria yang dulu menyelamatkannya dari tepi sungai sekarang berjuang hanya untuk uang makan harian. Raffi menoleh dan matanya membesar ketika melihat Nadine berdiri di sana. "Bu Nadine," suaranya terbata, lebih karena terkejut dibanding takut. Ia segera menurunkan peluit dari bibirnya dan mendekat cepat, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia sedang bermimpi atau tidak. "Kenapa ibu ada di sini?" Nadine menatapnya lama. Ada kelembutan pada pandangannya, tapi juga rasa sedih yang ia pendam dalam-dalam. "Aku mencarimu," jawabnya pelan. Raffi mengerutkan dahi. "Mencari saya?" "Iya." Nadine menarik napas panjang, mencoba menahan getaran suaranya. "Aku ingin berterima kasih, dan mungkin aku butuh bantuanmu lagi." Raffi tertawa kecil, setengah gugup, setengah tidak percaya. "Bantuan saya? Saya ini cuma tukang bantu parkir, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Nadine menatap matanya. Tatapan yang membuat Raffi tiba-tiba merasa telanjur jujur, telanjur transparan. "Bantu aku bangkit," katanya lirih, lebih jujur daripada yang pernah ia ucapkan pada siapapun sejak hidupnya jatuh. Suasana di antara mereka menjadi sunyi dalam sekejap. Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap wanita itu, mantan CEO sukses yang dulu dikenal seluruh Jakarta, berdiri di depannya dengan wajah rapuh dan ketulusan yang tidak ia sangka. "Apa maksud ibu?" Akhirnya ia bertanya pelan. Nadine menggigit bibirnya, menahan emosi yang kembali muncul. "Aku sudah kehilangan semuanya, tapi aku masih punya sedikit semangat, dan aku merasa mungkin Tuhan mempertemukanku denganmu bukan kebetulan." Suaranya pecah sedikit. "Aku ingin bangkit, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Boleh aku mulai bersama kamu?" Raffi terdiam lama sekali. Ia, yang biasanya cepat mengambil keputusan, kini tiba-tiba tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya apa-apa. Dan kini, seorang wanita yang seluruh hidupnya pernah berdiri di atas kejayaan, memintanya untuk menemani bangkit. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Kalau ibu yakin bisa mempercayai orang seperti saya, maka saya akan bantu. Tapi saya nggak punya apa-apa, Bu. Nggak rumah, nggak uang, nggak nama." Nadine tersenyum samar. Senyum yang menyentuh hati lebih daripada kata-kata. "Justru itu yang aku butuh. Orang yang tidak cari untung dariku." Raffi menunduk, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia merasakan kehangatan yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa peduli. "Baiklah," katanya pelan. "Tapi saya bantu bukan karena ibu siapa, bukan karena ibu CEO, atau karena kasihan. Saya bantu karena saya percaya semua orang pantas dapat kesempatan kedua." Nadine menatapnya lama, tatapannya kini jauh lebih hidup daripada sebelumnya. "Terima kasih, Raffi." Raffi mengangguk pelan. "Mulai dari mana kita, Bu?" Nadine menatap langit senja yang mulai berubah jingga. "Dari nol," jawabnya. "Tapi kali ini, aku tidak akan jatuh sendirian." Dan di tengah riuh rendah kota yang tak pernah tidur, dua orang dari dunia yang berbeda memulai perjalanan baru. Perjalanan yang aneh, tidak biasa, namun begitu benar. Seolah takdir memang sedang menulis sesuatu untuk mereka. Rumah kecil yang kini disewa Nadine berada di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Gang yang hanya cukup untuk satu mobil lewat. Dindingnya sederhana, catnya mulai pudar, dan atapnya sedikit berderit jika angin lewat terlalu kencang. Tapi bagi Nadine,
yang pernah tinggal di apartemen mewah dengan pemandangan kota dari lantai 30, tempat kecil itu justru terasa seperti ruang yang memberi kesempatan untuk kembali bernapas. Bukan lagi dunia penuh tekanan, rapat, gosip kantor, dan sorotan media. Di rumah itu, ia merasa seperti manusia biasa, yang sedang mencoba menyusun ulang hidupnya. Raffi membantu membawa beberapa barang sederhana ke dalam rumah. Sebagian besar adalah barang-barang yang berhasil Nadine selamatkan sebelum semuanya dirampas Dion. Sebuah laptop lama, tumpukan berkas keuangan yang tercampur antara masa kejayaannya dan masa kejatuhannya, meja kayu bekas yang sedikit goyah, dan beberapa pakaian yang ia simpan di koper kecil. Raffi mengangkat semuanya dengan hati-hati, seperti mengangkat pecahan hati seseorang yang sedang ia bantu susun kembali. Saat mengatur ruang tamu kecil itu, Raffi tersenyum ringan. Rumahnya memang kecil, Bu, tapi hangat, sama seperti hati yang baru mau disembuhkan. Nadine menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak keduanya mulai bekerja sama, ia tersenyum tanpa paksaan. Kau ini pandai bicara ya? Dulu tidak ada yang berani menyanjungku kecuali kalau ingin sesuatu dariku. Raffi tertawa kecil, suaranya ringan tetapi tulus. Saya tidak menyanjung, Bu. Saya cuma belajar melihat yang tersisa, bukan yang hilang. Kata-kata itu membuat Nadine terdiam. Ia menatap Raffi lama, seolah mencoba memahami bagaimana pria sederhana ini bisa melihat dunia dengan cara yang begitu hangat, meski hidupnya sendiri seringkali dingin dan keras. Dan entah mengapa, kata-kata itu menyentuhnya lebih dalam dibanding kalimat-kalimat motivasi yang pernah ia dengar di dunia bisnis. Hari-hari mereka pun dimulai dengan kesederhanaan. Setiap pagi, Nadine duduk di depan laptop bututnya, mengetik perlahan, menyusun skema baru untuk merebut kembali Aurora Glow Indonesia, perusahaan kosmetik warisan ayahnya, yang kini telah dicuri darinya oleh orang yang ia cintai. Di sisi lain, Raffi duduk di sebuah bangku kecil, membantu mengarsipkan dokumen, membuat catatan, dan belajar mengetik cepat melalui video tutorial di ponsel bekasnya. Ia tampak kikuk, namun semangat dan ketekunannya membuat Nadine tersenyum setiap kali ia meliriknya. Suatu siang, ketika suasana rumah terasa tenang, Nadine berkata lembut, "Raffi, aku butuh seseorang untuk memeriksa data keuangan lama. Banyak laporan yang dulu belum sempat kuperiksa sebelum Dion mengambil alih semuanya." Raffi menelan ludah. "Baik, Bu. Tapi saya ini cuma lulusan SMA, takutnya nanti salah." Nadine menggeleng pelan, lalu menatapnya dengan lembut. "Kau tidak perlu menjadi orang pintar, Raffi. Aku butuh seseorang yang jujur." Kata jujur itu begitu sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Raffi menatap Nadine, dan di wajahnya tergambar rasa terharu yang sulit disembunyikan. Selama hidupnya, ia jarang sekali merasa dianggap. Jarang ada yang mempercayainya dalam hal penting. Namun kini, seseorang yang pernah berdiri di puncak dunia justru memilih mempercayainya saat ia berada di titik paling rendah. Sejak hari itu, Raffi berubah menjadi tangan kanan Nadine. Bukan karena gelarnya, bukan karena kemampuannya, tapi karena ketulusannya. Setiap malam, mereka duduk bersama di bawah cahaya lampu redup, dikelilingi tumpukan kertas, pena, dan cangkir kopi saset. Kadang Nadine bercerita tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang membangun Aurora Glow dari nol, tentang ambisinya sebagai wanita muda yang ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Dan Raffi mendengarkan dengan kepala sedikit menunduk, seperti seseorang yang menghargai setiap kata karena tahu itu lahir dari luka yang dalam. Suatu malam, ketika jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi, Nadine mulai tertidur di depan laptop. Wajahnya lelah, namun matanya tetap mencoba memeriksa angka-angka di layar. Raffi menatapnya, merasa iba. Ia hendak mengambilkan selimut tipis ketika tiba-tiba ia menemukan sesuatu pada folder arsip elektronik yang belum pernah dibuka sebelumnya. "Bu, lihat ini," katanya pelan. Nadine membuka matanya perlahan, lalu mendekat. Di layar, terlihat file transaksi elektronik lama. Raffi menunjukkan tanda tangan pada dokumen digital itu. "Ini, bukti bahwa sebagian besar saham ibu dipindahkan ke nama Dion melalui surat kuasa palsu. Tanda tangannya berbeda,
Lihat huruf D dan N-nya. Nadine terpaku. Wajahnya memucat di bawah cahaya layar laptop. Jemarinya bergetar saat menyentuh trackpad. Aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Suaranya pecah. Raffi menatapnya lembut, namun ada ketegasan di matanya. Berarti dia melakukannya secara ilegal. Nadine menutup mulutnya, menahan tangis yang kembali memenuhi dadanya. Aku dikhianati, bahkan atas nama cinta. Raffi terdiam sejenak. Lalu, dengan suara yang pelan, namun penuh kekuatan, ia berkata, "Kalau begitu, mungkin ini saatnya ibu mengambil kembali semuanya. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran." Nadine menatapnya. Air mata mengalir, tapi bukan hanya karena sakit, melainkan karena ada seseorang yang berani berdiri di sampingnya, bahkan saat ia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri. "Baik," bisiknya perlahan. "Kita mulai perjuangan ini dari nol." Dan malam itu, di rumah kecil yang sederhana, di bawah cahaya kuning lampu dan suara hujan pelan di luar jendela, dua jiwa yang sama-sama terluka memulai perjuangan besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Dari reruntuhan luka, secercah cinta yang belum bernama mulai tumbuh, pelan, diam-diam, dan tanpa pretensi. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari perjuangan yang tidak pernah dibayangkan Raffi maupun Nadine. Rumah kecil itu berubah menjadi pusat strategi. Ruang perang yang dikelilingi dokumen, laptop tua yang sering hang, dan meja kayu yang sudah lama goyah. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada tekad yang tumbuh semakin kuat setiap harinya. Setiap pagi, Nadine menyiapkan daftar hal-hal yang harus mereka selesaikan. Raffi mencatat semuanya dengan teliti, meski kadang ia salah menulis dan harus menghapus berkali-kali. Namun Nadine tidak pernah memarahinya, ia hanya tersenyum, lalu membetulkan tulisan itu sambil berkata, "Yang penting kau mencoba, Raffi, sisanya bisa kita pelajari." Dan malam-malam, mereka dipenuhi dengan suara gemerisik kertas, denting sendok pada gelas kopi, dan obrolan pelan yang menghangatkan hati. Di luar, hujan sering turun, seolah langit pun ikut membersamai kesedihan mereka, sekaligus memberi penghiburan dalam bentuk rinai air yang menenangkan. Suatu malam, setelah berjam-jam bekerja, Nadine bersandar pada kursinya dan memijat pelipisnya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memenangkan ini," katanya lirih. Raffi menatapnya lama, ia menelan ludah, lalu berkata pelan namun tegas, "Kita bukan harus yakin menang, Bu. Kita hanya harus yakin bahwa kita berjuang." Perkataan itu begitu sederhana, tapi justru itulah yang membuat Nadine diam. Karena selama ini, ia selalu diajarkan bahwa kemenangan adalah satu-satunya tujuan. Namun Raffi, pria sederhana yang pernah bekerja sebagai OB dan kini jadi tulang punggung perjuangannya, justru mengajarkannya sesuatu yang lebih besar daripada kemenangan, keberanian. Dan akhirnya, setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti, menyusun dokumen, dan menghubungi pihak-pihak yang masih setia pada Nadine, mereka memutuskan untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Hari sidang pertama pun tiba. Di depan gedung pengadilan negeri, wartawan berkumpul dengan kamera dan mikrofon. Berlomba-lomba mengabadikan momen kedatangan seorang wanita yang pernah mereka jatuhkan dalam pemberitaan, Nadine Aurelia Santosa. Mantan CEO yang dulu dipuja, lalu dijatuhkan oleh media, kini kembali hadir dengan langkah yang lebih pelan, tapi jauh lebih tegar. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Di sisi kanannya berdiri Raffi, mengenakan kemeja putih bersih yang sedikit kebesaran untuk tubuhnya. Wajahnya terlihat gugup, tapi matanya menyimpan keyakinan besar. Sebuah keyakinan yang ia pinjamkan pada Nadine, agar wanita itu tahu bahwa ia tidak lagi berjuang sendirian. Sorotan kamera mengikuti langkah mereka. Suara wartawan meraung-raung. "Bu Nadine, apakah benar Anda akan menggugat Dion Wijaya?" "Ini balas dendam atau pembuktian hukum, Bu?" Nadine tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan dengan wajah tenang yang memancarkan kekuatan baru. Raffi melirik sekilas, memastikan ia baik-baik saja. Ketika tatapan mereka bertemu, Nadine tersenyum tipis, senyum yang hanya bisa dilihat seseorang yang berjalan di sampingnya. Sidang pun dimulai. Di ruang sidang, suasana tegang. Dion hadir dengan jas mahal,
penampilan rapi, dan senyum sinis yang membuat Raffi mengepalkan tangan tanpa sadar. Pria itu menatap Nadine seperti menatap seseorang yang sudah kalah sebelum bertarung. "Masih ingin melawan, sayang?" katanya pelan saat berpapasan dengannya. Nadine menatapnya tajam, tanpa takut. "Aku bukan lagi perempuan yang dulu kau tipu, Dion. Dan kali ini, aku tidak sendiri." Raffi yang berdiri di sampingnya menahan napas, namun ia melihat sikap Nadine itu sebagai tanda bahwa perempuan ini jauh lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Hari-hari sidang berikutnya melelahkan. Setiap malam, Nadine dan Raffi kembali ke rumah kecil mereka, membuka berkas-berkas baru, menandai poin penting, dan menyusun strategi. Raffi mulai berani bicara dengan pengacara, meski suaranya terkadang bergetar. Ia merasa kecil di tengah dunia hukum yang rumit. Namun Nadine selalu menepuk bahunya dan berkata, "Kau sudah melakukan lebih dari yang bisa kulakukan sendirian." Suatu malam, ketika Raffi sedang menandai dokumen dengan pulpen biru, Nadine tiba-tiba bertanya dengan suara lembut, "Raffi, kalau aku kalah, apa kamu masih akan di sini?" Pertanyaan itu membuat Raffi berhenti. Tangan yang memegang pulpen ikut membeku. Ia menatap Nadine lama, seperti seseorang yang sedang memilih kata-kata paling jujur dalam hidupnya. "Ibu tidak kalah," katanya pelan. "Ibu hanya diuji, dan orang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tahu bagaimana berdiri lagi." Kata-kata itu menembus hati Nadine lebih dalam daripada ia sangka. Setiap kali rasa takut menyergap, ia mengingat suara Raffi. Minggu berganti bulan. Berita tentang sidang mereka menyebar luas. Publik mulai membuka mata. Banyak yang dulu menghina, kini berbalik mendukung. Media bahkan menulis, "Nadine Aurelia, dari CEO terjatuh menjadi simbol keberanian wanita Indonesia." Raffi yang membaca berita itu hanya tersenyum bangga dari kejauhan. Namun, semua itu belum selesai. Di sidang terakhir, Dion mencoba menjatuhkan Nadine dengan menuduh bahwa dokumen-dokumen bukti itu palsu. Ruangan sontak menjadi gaduh. Pengacara Nadine hampir kehilangan arah. Semua tampak buntu, sampai Raffi berdiri. Dengan tangan yang gemetar, namun suara yang tegas, ia berkata, "Yang mulia, saya yang menemukan file-file itu di server lama perusahaan. Saya punya catatan waktu pengunduhan dan log akses yang membuktikan keasliannya." Semua mata tertuju padanya. Bahkan Nadine terpaku. Hakim meminta bukti itu diperlihatkan. Dan setelah diperiksa, semuanya sah. Sidang pun ditunda untuk keputusan akhir. Namun suasana ruangan telah berubah. Untuk pertama kalinya, publik tahu siapa yang berada di pihak kebenaran. Ketika mereka keluar dari gedung sidang, Nadine menatap Raffi sambil tersenyum lega. Matanya berkaca-kaca. "Kau benar," katanya pelan. "Aku tidak kalah, aku hanya diuji." Raffi tersenyum, senyum yang lembut namun penuh makna. "Dan ibu, lulus ujian itu dengan indah." Mereka berdiri di bawah langit yang mulai memerah oleh senja. Dua jiwa yang dulu hampir hancur, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta yang lembut dan tulus itu semakin tumbuh, mengisi ruang-ruang di hati mereka yang dulu pernah kosong. Hari itu, ruang sidang terasa berbeda. Tidak sepadat biasanya, tidak seriuh sebelumnya. Semua orang duduk dengan gelisah, seolah menunggu sebuah keputusan yang bukan hanya menentukan nasib sebuah perusahaan, tetapi juga nasib dua jiwa yang telah berjuang begitu lama dari titik terendah hidup mereka. Hakim duduk tegak di kursinya, membuka berkas putusan dengan gestur tegas. Setiap lembar kertas yang dibalik terasa seperti degupan jantung yang terdengar keras di dada Nadine. Ia duduk di barisan depan, wajahnya tegang, napasnya tertahan. Sementara Raffi duduk tepat di belakangnya, diam, sederhana. Namun kehadirannya terasa seperti benteng bagi Nadine, benteng yang tidak terlihat namun begitu nyata. Ketika suara hakim menggema di ruangan, semua kepala terangkat. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dan kesaksian yang diajukan, ucapnya, suaranya mantap dan dingin, pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan sah atas saham dan aset perusahaan Aurora Glow Indonesia
dikembalikan kepada Nyonya Nadine Aurelia Santosa. Dalam sekejap, ruangan itu berubah menjadi riuh rendah. Wartawan berdiri, kamera berkilat, orang-orang mulai berbisik dengan nada campuran antara takjub dan lega. Dion menunduk, wajahnya mengeras, matanya menyiratkan kemarahan dan ketakutan yang ia sembunyikan di balik kedok kesombongan. Sementara, pengacaranya tampak kehilangan kata-kata. Nadine menutup mulutnya, air mata langsung pecah tanpa bisa ia tahan. Air mata itu bukan hanya air mata kemenangan, tetapi air mata yang membawa seluruh rasa sakit, luka pengkhianatan, malam-malam tanpa tidur, dan perjuangan panjang yang akhirnya terbayar. Ia berdiri perlahan, menoleh mencari satu-satunya orang yang selalu ada sejak awal, orang yang memegang tangannya ketika ia hampir melompat dari jembatan itu. Raffi. Saat tatapan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Raffi tersenyum, senyum hangat yang tidak berlebihan, tidak heroik, namun begitu jujur hingga terasa menenangkan. Tanpa ragu, Nadine berjalan cepat menghampirinya. "Raffi," suaranya bergetar ketika ia berdiri di depannya. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tiada. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas semua ini." Raffi menunduk sedikit, wajahnya memerah. "Saya cuma menepati janji, Bu," katanya pelan. "Di jembatan waktu itu, saya bilang saya nggak akan biarkan ibu jatuh lagi. Sekarang, saya cuma senang karena ibu sudah berdiri lagi." Nadine menatapnya lama. Tatapan itu penuh makna, lebih dalam dari sekadar ucapan terima kasih. Ada rasa haru yang tidak bisa ia sembunyikan, sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di hatinya sejak hari mereka pertama bertemu dalam hujan. "Dulu aku pikir hidupku selesai waktu semuanya diambil dariku," ucapnya lirih. "Tapi ternyata yang paling berharga bukan yang hilang, melainkan orang yang datang tanpa pamrih." Raffi menggigit bibirnya, menahan senyum malu. Ia terbiasa hidup dalam bayang-bayang, membantu tanpa ingin terlihat. Namun kali ini, hatinya bergetar, karena untuk pertama kalinya, seseorang melihat dirinya utuh dan menghargainya. Beberapa minggu kemudian, Aurora Glow Indonesia resmi kembali ke tangan Nadine. Kantor yang dulu megah dengan desain dingin dan mewah kini berubah. Ada sentuhan baru yang membuatnya lebih manusiawi. Nadine mengubah banyak hal, dari sistem kerja hingga cara ia memperlakukan karyawan. Ia tidak lagi memimpin dengan ego seperti dulu. Ia memimpin dengan hati. Dan di tengah semua perubahan itu, ada satu nama yang terus berada di sampingnya, Raffi. Ia bukan lagi OB. Ia bukan lagi sekadar asisten. Kini ia menjadi bagian penting dari inti perusahaan. Raffi mengawasi sistem perbaikan internal, membantu mengatur data, bahkan menjadi penghubung antara karyawan lapangan dan pimpinan. Ia belajar cepat, lebih cepat dari yang banyak orang sangka. Suatu sore, ketika matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung tinggi, Nadine berdiri di dalam ruang kerjanya. Cahaya oranye keemasan membasahi wajahnya. Raffi mengetuk pintu pelan. "Iya, masuk Raffi," ucap Nadine lembut. Raffi menyerahkan beberapa berkas, namun Nadine hanya meletakkannya di meja tanpa membuka. Ia menatap Raffi lama, seolah mempertimbangkan kata-kata yang ingin ia ucapkan. "Kau tahu," katanya pelan, "dulu aku merasa berharga karena aku punya jabatan, karena aku punya kekuasaan, tapi sekarang aku merasa berharga karena ada orang yang melihat aku sebagai manusia, bukan bos besar." Raffi merasa dadanya hangat, namun ia tetap menunduk. "Saya cuma melihat ibu apa adanya, bukan siapa ibu dulu, tapi siapa ibu sekarang." Nadine tersenyum, senyum yang lembut, tulus, dan begitu berbeda dari senyum perfeksionis yang dulu ia tampilkan di majalah bisnis. Senyum ini lahir dari hati. "Dan aku bangga bisa mengenalmu, Raffi," katanya pelan. "Bukan karena kamu menyelamatkanku, tapi karena kamu membuatku belajar arti ketulusan." Raffi tertawa kecil, sedikit gugup. "Kalau begitu, tugas saya selesai, Bu." Nadine langsung menoleh cepat, tatapannya berubah serius. "Selesai? Apa maksudmu?" "Saya pikir," Raffi menggaruk kepalanya, "Ibu sudah kembali kuat, sudah punya perusahaan lagi. Mungkin
saya bisa cari pekerjaan lain. Kata-kata itu seperti petir kecil yang menghantam hati Nadine. Tidak, Raffi. Katanya cepat, hampir panik, namun tetap lembut. Jangan pergi. Aku tidak ingin kembali menjadi orang yang dikelilingi mereka yang datang karena uang. Raffi terpaku. Kata-kata itu menembus hatinya dalam-dalam. Ia menatap Nadine, lalu menghela napas perlahan. Baik, Bu. Saya akan tetap di sini. Tapi bukan karena kasihan. Karena saya ingin memastikan Ibu tidak pernah berjalan sendirian lagi. Ucapan itu membuat Nadine menunduk, lalu tersenyum. Senyum kecil, namun syarat rasa lega. Hari-hari berikutnya, media memuji kebangkitan Nadine. Mereka menyebutnya CEO Phoenix, wanita yang bangkit dari abu kehancuran. Namun hanya Nadine yang tahu bahwa kebangkitan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa sosok sederhana bernama Raffi. Dan hanya Raffi yang tahu bahwa di balik senyum tegar Nadine ada hati yang pernah hancur dan kini sedang ia jaga perlahan penuh kehati-hatian. Di sebuah malam sepi, ketika semua karyawan sudah pulang, Nadine berdiri di balkon kantor barunya. Angin lembut meniup rambutnya. Dari kejauhan, ia melihat Raffi sedang menutup pagar depan. Raffi, panggilnya. Pria itu menoleh. Ya, Bu. Terima kasih, ucapnya pelan. Untuk semuanya. Raffi tersenyum, menunduk sedikit. Untuk apa lagi, Bu? Untuk membuatku percaya lagi pada hidup dan pada kebaikan. Raffi tidak menjawab, tapi mata itu berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Di balik tatapan sederhana itu, dua hati saling memahami bahwa apa yang mereka bangun bukan lagi sekadar hubungan pekerjaan. Itu adalah kepercayaan dan mungkin cinta yang perlahan tumbuh di antara luka yang telah sembuh. Waktu berputar cepat, seakan dunia ingin mengejar ketertinggalan dari kisah panjang Nadine dan Raffi. Beberapa bulan setelah kemenangan di pengadilan, nama Nadine Aurelia Santosa kembali menggema di dunia bisnis Indonesia. Namun kali ini, bukan sebagai CEO sombong yang hidup dalam kemewahan, melainkan sebagai sosok yang bangkit dari kehancuran dan memimpin dengan hati yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Aurora Glow Indonesia berubah. Tidak lagi menjadi simbol kesombongan dan kompetisi tak sehat, melainkan perusahaan yang mengedepankan kemanusiaan. Nadine turun langsung ke lantai produksi, menyapa para pekerja, mendengarkan cerita mereka, bahkan sesekali ikut makan siang di kantin sederhana perusahaan. Para karyawan yang dulu hanya mengenalnya sebagai bos besar, kini melihat sisi manusiawinya. Tapi di balik perubahan besar itu, ada satu sosok yang selalu hadir diam-diam di dekatnya. Raffi. Setiap pagi, Raffi datang lebih awal dari siapapun. Ia memeriksa kebersihan ruang rapat, menata meja, memastikan semua data laporan harian siap sebelum petinggi perusahaan melakukan pertemuan. Namun, perannya tidak berhenti di sana. Nadine sering memanggilnya ke ruangannya untuk berdiskusi. Tidak seperti atasan kebanyakan yang hanya mendengarkan staf profesional, Nadine benar-benar ingin mendengar pandangan Raffi, yang kadang sederhana, tapi selalu tulus dan jujur. Raffi, ujar Nadine suatu pagi sambil menunjukkan proposal bisnis baru. Menurutmu, ide ini terlalu berani nggak? Raffi membaca cepat dengan alis sedikit berkerut. Enggak, Bu. Kadang kita memang harus ambil risiko kalau mau tumbuh. Sama kayak ibu waktu memutuskan bangkit dulu. Kalau kita takut terus, kita nggak akan kemana-mana. Nadine terdiam sejenak. Ia masih sering terkejut melihat cara pria itu memandang dunia. Raffi bukan lulusan universitas ternama, bukan ekonom, bukan pebisnis. Namun, ia memahami manusia, memahami ketakutan, dan memahami keberanian dari sisi yang paling jujur. Dan bagi Nadine, itu lebih berharga daripada gelar atau jabatan. Setiap kali Raffi berbicara, ada ketenangan aneh yang merayap ke dalam hatinya. Sebuah kehangatan yang menyembuhkan luka-luka lama yang ia pikir tidak akan pernah pulih. Hari-hari pun berlalu dengan ritme yang hangat. Nadine mulai memperhatikan Raffi lebih sering daripada sebelumnya. Perhatiannya tidak lagi sebatas profesional. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Cara Raffi membetulkan printer rusak dengan sabar, cara ia menunduk sopan saat berbicara dengan karyawan lain, cara ia membawa tumpukan berkas dengan kedua tangan yang penuh,
tapi tetap tersenyum, atau bahkan cara matanya memancarkan harapan, meski hidup pernah memperlakukannya begitu keras. Dan tanpa ia sadari, kekaguman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia takutkan, namun sekaligus ia rindukan. Di sisi lain, Raffi pun mulai merasakan hal yang sama, namun ia berusaha mati-matian menyembunyikannya. Baginya, cintanya kepada Nadine adalah sesuatu yang tidak boleh ia sentuh. Bagaimana mungkin seorang mantan OB, pria miskin dengan hidup seadanya, pantas menyukai seorang CEO yang kembali berdiri tegak di dunia bisnis? Ia selalu berpikir perasaan itu hanya akan membuatnya tersesat. Jadi, setiap kali hatinya bergetar melihat senyum Nadine, ia menunduk. Setiap kali Nadine memanggilnya dengan nada lembut, ia memalingkan wajah agar tidak terlihat gugup. Namun tidak peduli seberapa keras ia menghindar, perasaan itu tetap tumbuh, diam-diam namun sangat nyata. Sampai suatu malam, hujan turun deras mengguyur halaman kantor yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya temaram melalui jendela besar ruang kerja Nadine. Raffi masih berada di sana, memeriksa berkas-berkas terakhir sebelum pulang. Suara hujan dan aroma tanah basah mengisi ruangan, membuat suasananya terasa tenang, namun sekaligus menyimpan ketegangan halus. "Raffi!" Suara Nadine memecah keheningan. Raffi menoleh, sedikit kaget. "Ya, Bu. Kenapa belum pulang?" Nadine berdiri di dekat jendela, menatap rintik hujan yang turun membasahi kaca. Siluet tubuhnya diterangi lampu kota, membuatnya tampak lembut dan rapuh sekaligus. "Tinggalkan dulu berkasnya, kita bisa lanjutkan besok," katanya pelan. Raffi menggeleng sopan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bekerja saat hujan. Rasanya tenang." Nadine menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapannya malam itu, sesuatu yang membuat Raffi tiba-tiba merasa sulit bernapas. Bukan tatapan seorang atasan pada bawahannya. Ada kehangatan, ada haru, dan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Raffi," panggil Nadine lagi, suaranya lebih lembut. "Iya, Bu. Dulu, kamu menahanku agar aku tidak melompat dari jembatan. Kamu ingat?" Raffi membeku. Kenangan malam itu datang kembali. Hujan, air mata, suara sungai, dan tatapan wanita yang nyaris hilang harapan. "Saya ingat, Bu," katanya pelan. "Malam itu, hujan juga seperti sekarang." Nadine mendekat perlahan. Tatapannya menembus mata Raffi. "Tapi tahu tidak," bisiknya lembut. "Sekarang aku ingin melompat lagi." Raffi tersentak. Ia langsung berdiri, tubuhnya menegang. "Bu, apa maksud Ibu? Jangan bicara seperti itu." Nadine tersenyum kecil. Senyum yang membuat dunia Raffi berhenti sejenak. "Aku ingin melompat ke hidup baru. Bersamamu." Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Raffi terpaku, dadanya serasa dihantam badai emosi yang selama ini ia tahan. "Bu Nadine, jangan bercanda. Saya ini, siapa?" Suaranya bergetar. "Saya cuma..." Nadine memotongnya pelan namun tegas. "Kau bukan siapa-siapa?" "Tidak, Raffi. Kau adalah seseorang yang membuatku percaya lagi pada cinta dan percaya bahwa aku pantas bahagia." Raffi menggeleng, suaranya hampir pecah. "Bu, dunia kita berbeda. Saya tidak pantas untuk Ibu. Saya takut saya tidak bisa membahagiakan Ibu." Nadine melangkah lebih dekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Ia menatap mata Raffi dalam, jujur, tanpa topeng. "Kamu sudah membuatku bahagia bahkan sebelum aku memintanya," katanya pelan. "Raffi, aku jatuh cinta padamu." Ucapan itu menghantam Raffi lebih kuat dari suara petir di luar jendela. Ia ingin bicara, ia ingin menolak, ia ingin menerima, ia ingin berlari. Namun semua itu berputar kacau di dadanya. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Saya takut, Bu," bisiknya akhirnya. "Takut kalau nanti saya mengecewakan Ibu." Nadine tersenyum sambil menahan air mata yang mulai menggenang. "Kau sudah menyelamatkan hidupku, Raffi, dan tidak ada yang lebih berharga dari itu." Malam itu, dua hati yang pernah hancur akhirnya membuka diri satu sama lain. Tidak ada janji besar,
Tidak ada pengakuan dramatis, hanya tatapan penuh makna dan perasaan yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Raffi menatap wajah Nadine yang basah oleh cahaya lampu, dan ia tahu, tanpa keraguan lagi, cinta sejati memang tidak direncanakan. Ia hadir ketika dua jiwa yang terluka memilih untuk saling menyembuhkan. Hari itu, langit cerah tanpa awan. Matahari, pagi menyinari sebuah taman kecil di depan gedung Aurora Glow Indonesia. Taman sederhana yang kini dipenuhi bunga putih, tirai krem lembut, dan lampu-lampu kecil yang bergantung di antara pepohonan. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada pesta mewah yang mengundang ratusan tamu penting, hanya sebuah perayaan yang hangat, jujur, dan penuh makna bagi semua orang yang hadir. Para karyawan berdiri di sisi kanan dan kiri taman, mengenakan pakaian rapi. Sebagian dari mereka meneteskan air mata, sebagian lainnya tersenyum bahagia. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa mereka akan menyaksikan kisah ini berakhir di sini. Di tempat yang dulu sempat menjadi saksi kejatuhan Nadine, kini menjadi saksi kebangkitannya dan cintanya. Raffi berdiri di samping Nadine di pelaminan kecil yang dihiasi bunga melati dan mawar putih. Jas abu-abu sederhana yang ia kenakan terlihat sedikit longgar, namun wajahnya berseri, memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sementara Nadine tampak begitu anggun dalam gaun putih yang tidak mewah, namun memiliki kecantikan yang jauh melampaui permukaan. Ia tersenyum lembut, tatapannya teduh, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang dalam hidupnya. Ketika penghulu membuka kitab nikah dan mulai mengucapkan ijab kabul, suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada Raffi. Dengan suara tegas namun bergetar oleh emosi yang menumpuk selama perjalanan panjang mereka, Raffi berkata, "Saya terima nikahnya Nadine Aurelia Santosa dengan mas kawin seadanya, dibayar tunai," kata sah terdengar serempak dari para saksi, dan disusul tepuk tangan meriah, teriakan bahagia, bahkan beberapa suara isak haru yang tidak mampu disembunyikan. Nadine menunduk, air mata haru jatuh membasahi pipinya, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah badai panjang yang hampir menenggelamkan hidupnya. Setelah acara singkat itu, Nadine berjalan ke depan sebuah mikrofon kecil untuk memberikan ucapan singkat. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan yang lahir dari pengalaman pahit dan manis yang ia jalani. "Dulu," katanya pelan, "aku pernah kehilangan segalanya, harta, jabatan, bahkan kepercayaanku pada diri sendiri. Tapi Tuhan mengirim seseorang yang tidak punya apa-apa, untuk memberiku segalanya kembali." Semua mata menatap satu arah, ke arah Raffi. Pria sederhana itu menunduk malu, wajahnya memerah. Lalu ia menggenggam tangan Nadine dengan lembut. Gemuruh tepuk tangan kembali memenuhi taman. Raffi kemudian berbicara dengan suara lirih, namun jelas, membuat semua orang ikut diam mendengarkan. "Dulu saya cuman OB," katanya jujur, tanpa rasa malu sedikit pun. "Tapi sekarang, saya penjaga hati ibu. Dan itu, pekerjaan paling indah yang Tuhan berikan pada saya." Karyawan-karyawan yang dulu menyaksikan perjalanan pahit, Nadine terlihat mengusap air mata mereka. Beberapa mengangguk bangga, beberapa tersenyum dengan getaran emosi yang sulit digambarkan. Setelah upacara, Raffi dan Nadine berjalan menyusuri taman kecil itu dengan langkah perlahan. Musik akustik mengalun lembut, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dan kenangan panjang yang pernah menyatukan mereka. Taman itu terasa seperti dunia kecil yang dibuat hanya untuk dua hati yang pernah remuk dan kini saling memperbaiki. "Aku dulu memandangmu hanya sebagai orang kecil," Nadine berkata sambil menatap Raffi dengan senyum lembut penuh makna. "Tapi ternyata, yang kecil justru punya hati terbesar." Raffi tertawa pelan, suara yang penuh kehangatan. "Dan saya dulu takut menatap ibu, takut salah bicara, tapi sekarang saya takut kalau suatu hari saya tidak bisa membuat ibu tersenyum." Nadine menepuk dada suaminya dengan lembut. "Kau sudah membuatku tersenyum sejak malam pertama kau menyelamatkanku di jembatan itu." Matahari sore mulai turun.
Cahaya keemasan memantul di wajah mereka yang saling berdekapan, menciptakan siluet lembut penuh kehangatan. Kamera para tamu mengabadikan momen itu. Momen di mana dua jiwa yang pernah terpecah kini menyatu dalam cinta yang tulus. Di kejauhan, jembatan tempat mereka pertama kali bertemu terlihat samar-samar di balik pepohonan, seolah tersenyum, seolah ikut bersyukur karena pernah menjadi tempat lahirnya takdir luar biasa ini. Hari itu, cinta mereka menjadi bukti bahwa Tuhan bisa merajut keajaiban dari reruntuhan hidup, bahwa dari pertemuan yang tampak seperti kebetulan, bisa lahir takdir yang sempurna, bahwa dari air mata paling pahit bisa tumbuh kebahagiaan yang paling murni, dan di bawah langit senja yang indah, seorang pria sederhana yang dulu diremehkan, kini menggenggam tangan wanita yang dulu hampir kehilangan segalanya, bukan sebagai OB dan CEO, bukan sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tetapi sebagai suami dan istri. Cinta itu lahir dari luka, tumbuh dalam perjuangan, dan kini menyembuhkan dua hati yang pernah hancur menjadi satu.